Akhirnya setelah perjalanan yang panjang dari Jakarta menuju Denpasar naik bis, kita sampai masuk angin di dalam bis teman-teman, dan akhirnya kita bisa balik lagi ke habitat kita bisa naik motor lagi, dan kali ini kita bakal riding dari Denpasar menuju ke Lombok. Perjalanan ini bakal nggak kalah epic dengan perjalanan naik bis kemarin, karena kita juga bakal riding selama kurang lebih 22 jam untuk keliling Pulau Lombok teman-teman. Jadi kita baru datang naik bis, langsung riding, langsung nyebrang ke Lombok, kita langsung riding keliling Lombok teman-teman. Kayak apa keseruan perjalanan tim Road Warrior di Pulau Lombok ini? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Masih di jalan-jalan kita di Road to MotoGP Mandalika teman-teman ya, bareng teman-teman Road Warrior. Nah, jadi sekarang saya udah ada di DK2 Motoren nih teman-teman. Jadi kali ini kita bakal ambil motor di sini untuk jalan-jalan ke Lombok teman-teman. Nah, kira-kira motor yang bakal saya pakai yang mana nih? Tunggu aja ya. Nah, ini di DK2 Motor ini banyak banget pilihan motornya nih teman-teman gitu. Mantep banget DK2 Motor ini. Nah, iya. Dan nggak cuma ada ini aja teman-teman, moge juga ada tuh di dalam. Gokil ya, Harley. Wah, ini ada ADV 7,5 nih teman-teman. Kali dapet ini ya, siapa tahu kan. Wah, ngarep banget. Oke, sekarang kita prepare dulu teman-teman. Kita bakal ada beberapa part yang akan kita pasang, ada intercom, terus kita bakal servis dulu motornya teman-teman ya. Ada beberapa produk yang akan dipasang di motor. Jadi kita prepare dulu di DK2 Motoren. Buat teman-teman yang di Bali, kalau mau sewa motor, monggo silahkan coba hubungi aja DK2 Motoren, ada di Instagramnya. Oke, kita prepare dulu, nanti kalau udah selesai prepare kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lagi prepare nih. Nah, kebetulan kita dapat helm. Nih helm cakep banget nih, dari JPX teman-teman, tipenya JPX Nova X. Sadis, cakep kan? Ini cocok banget buat kita riding pakai si Unyil. Iya, Nova X. Ya, itu yang kemarin dipakai Pak Jokowi tuh. Oh, yang ini Pak? Ya. Wah, gila, ini dipakai Pak Jokowi yang kayak gini. Gila. Makasih banyak nih. Pak, makasih banyak ya. Mantap, JPX. Oke, kita lagi prepare. Terus kita juga dapat intercom teman-teman dari Retouch. Nanti kita review nih ya. Oke teman-teman, sekarang kita prepare nih buat riding ke keliling Bali, sama nanti kita akan nyebrang ke Lombok nih teman-teman. Kita lagi briefing dulu. Nah, nanti habis briefing kita bakal ganti motor-motor yang kita pakai. Kita ganti dulu olinya nih teman-teman, oli mesin sama oli gardan, karena mengingat perjalanan kita ini lumayan panjang teman-teman ya. Kita masih sampai hari Minggu bareng sama motor-motor ini, so kita bakal ganti dulu olinya. Nah, ini nih kita ganti pakai merek yang pasti-pasti aja lah. Nih ya. Nah, ini oli kita bakal pakai Moligen ya, dari Lucky Moly, dan oli gardannya juga dari Lucky Moly, sama radiator coolant. Nah, itu. Mas, tapi lo tahu kan ada yang lebih panas daripada radiator? Apaan tuh? Radianggap. Iya lagi bener ya, radianggap. Nah, jokes bapak-bapak begitu emang. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita ganti dulu teman-teman ya, biar motor-motor kita fit sampai nanti kita balik lagi ke sini. Tapi keren banget ya di pakai motor ini, komplit banget alat. Parah. Ini sebenarnya bengkel balap tau? Emang iya? Iya. Jadi dia cuman ini doang. Gimik. Dia rental motor cuman gitu. Iya, kalau kita ke dalam tuh motor balap semua. Lah iya bener. Tapi kita belum tahu harga sewa di sini. Kita tanya mbaknya ya. Nah, yuk tanya.
Mbak, aku mau nanya dong, Mbak. Harga sewa di sini ada apa aja? Di sini ada Vario, XXA. Yang paling Versi. rame? Yang paling rame itu biasanya Supermoto. Oh, malah Oh. Supermoto. Nah, Supermoto terus itu X-Max. X-Max. X-Max itu berapa? X-Max itu kena 350. 350 tuh 24 jam. Iya. 24 jam. Oke. Nah, itu aku dapat apa aja sih, Mbak, di satu paketnya? Apakah jas Itu- hujan dapat? Iya, dapat jas hujan, Jas hujan. dapat free Helm. Helm. Oh, satu. Berarti kalau aku boncengan nyewa lagi atau gimana? Enggak sih, biasanya helmnya itu satu. Itu untuk masa 3 hari. Oh gitu. Terus kalau kayak Vario berapa? Vario 125. 125. Nah, untuk one day. Paling murah. Paling murah ya itu 125. 125 tuh paling Vario murah. dan Casio. Paling Oke. mahal? Mahal itu biasa ZX. Oh, ZX. Oh, ZX. Ya, ya, ya. Versi itu berapa? Versi itu kena 900 sampai one day. one day-nya. Nah, Mbak, syaratnya apa aja sih kalau kita mau nyewa motor di sini? Biasanya itu butuh identitas. Identitas. Sendiri seperti KTP. KTP, SIM yang SIM. aktif. Mm-mm. Nah, kalau misalnya untuk yang dia kayak di luar negeri gitu kan. Orang luar, itu harus keep paspor. Oh, ada sama paspor. identitas. Itu sih. Bisa ditelepon juga kan ya di sini, Bisa. atau ada sosial medianya kan Ada. ya. Tuh, kalian tinggal motornya ke sosial medianya, teman-teman. Mbak, makasih banget ya. Iya. Makasih, Aku turun Mbak. dulu ya. Oke. Oke. Yuk kita ganti oli dulu, abis itu temenin Mas Rang ganti ban. Oke. Let's go. Yuk, kita ganti dulu. Berasa konten lu. Iya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Sekitar jam 2 siang perjalanan kita lanjutin. Nah, sekarang rencana sih kita pengen cari makan siang dulu, teman-teman ya. Sekaligus mau ada ambil barang dulu di mobil. Nah, dari situ habis makan kita bakal menuju langsung ke arah GWK. Kita pengen foto-foto dulu di situ. Baru habis dari GWK kita lanjutin perjalanan menuju ke Pulau Lombok. Estimasi kita bakal sampai ke Pelabuhan Padang Bay itu udah sore ya, atau mungkin malam, teman-teman. from the top. We're gonna be two hearts running wild. Oke teman-teman, kita habis dari tadi DK Motoren, kita mau ada ambil barang dulu di mobil nih teman-teman. Nah, sekarang kita rencananya mau ke GWK dulu nih teman-teman. Kita mau foto-foto dulu di daerah GWK. Nah, by the way, saya ditemenin sama Honda ADV 160 nih teman-teman. Nah, ini motornya. Ini ADV 160 ini salah satu motor favorit saya deh teman-teman. Akhirnya kesampaian juga bisa nyobain motor ini di Bali lagi. Wah, thank you banget DK Motoren, DK2 Motoren. Nah, sekarang kita mau ini dulu teman-teman ya, mau break dulu sebentar. Terus habis break kita jalan lagi teman-teman. Kita jalan ke arah GWK. Habis dari GWK kita bakal maksi di mana kita? Kita masih di Denpasar. Pasar. Ya, Maksi di mana maksi kita? apa? Maksi. Ya, kita lapar nih, enak. Bu sampean. Bu Andika. Andika. Iya. Atau enggak? Iya. Ada ini sih, ayam goreng. Apa tuh? Ayam goreng apa gitu, aduh enak banget. Makan dulu aja ya, maksud gitu. Kita makan dulu. Makan dulu, bener. Kita isi bensin. Ya, benar perut. Betul. Oke, teman-teman, kita break dulu terus lanjut. Kita mau makan dulu ayam goreng dan iga bakar Jayanti di Sentul guys. Wah, ini adem nih, boleh guys pakai sini? Boleh lah ya. Punten. Ya. Oh, oke. Situ boleh, situ boleh. Oh.
Oke teman-teman, kita sekarang makan dulu nih. Penyet apa goreng? Makan ayam goreng nih guys. Oh ini ayam goreng. Mantap nih. Makan kita. Penyet juga. Itu penyet. Sambal hijau itu kayak gini. Iya, kalau di hijau itu penyet. Kita lagi makan di Jayanti. Pantai Jayanti. Wih. Cianjur. Bakal menuju ke Gilim Manuk. Bukan Gilim Manuk, apa? GWK, sorry. Kita akan menuju ke GWK buat foto-foto sebentar. Habis dari situ kita bakal lanjut ke Lombok teman-teman. Kita bakal nyebrang via Pelabuhan Lembar. Kok Lembar sih? Padang, bye. Salah. Aduh, ini efek habis makan. Ngantuk gue. Terus kalian nyobain ini nih intercom dari Retouch teman-teman ya. Nyobain, wah ini oke punya sih. Ini intercom bisa jarak jauh, oke. Sekarang tinggal kita tes ininya ya, kekuatan baterainya. Dari tadi kita belum dimatiin nih, dari DK2 belum kita matiin. Sejauh mana dia bisa bertahan baterainya. Oke, kita lanjutin bareng teman-teman dari Road Warrior. Di paling depan ada Mas Rang, di belakang ada Mas Dani dengan Mas Fala, ada Bang Semi dan ada Pak Momon juga dari JPX. Yuk kita gas menuju ke Lombok teman-teman. Jam 3-an ya perjalanan, kita lanjutin lagi. Habis makan tadi perut udah kenyang. Sekarang makin semangat nih, walaupun sebenarnya belum tidur bener ya saya teman-teman. Selama di bis kan nggak bisa tidur tuh, cuman ya mungkin dapat kesempatan tidur yang benar tuh cuman sekitar 30 menit terakhir ya. Udah nyampe Bali, dapat tidur lumayan enak sekitar setengah jam. Ya mata masih agak-agak teler, tapi karena udah balik ke motor jadi udah enak aja gitu ya. Nah, dan kebetulan Mas Rang ini ngajakin buat foto di deket patungnya GWK lewat jalan belakang. Nah, ini kayaknya seru nih ya, karena menurut dia bisa foto deket banget sama patung GWK. Wah, boleh tuh. Bisa buat jadi dokumentasi pribadi, koleksi pribadi juga. Terus buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, Road Warrior apaan sih? Kok baru denger gitu ya. Terus kenapa kita bertiga nih, dan berlima sih sebetulnya ya, sama fotografer ada Mas Fala dan Mas Dani. Jadi sebenarnya Road Warrior ini digagas oleh kita bertiga ya teman-teman, sama saya, Mas Rang dan Bang Semi. Walaupun sebenarnya ide awalnya pertama banget itu dari Bang Semi yang punya keinginan buat touring bareng, yuk touring bareng yuk gitu, karena memang kebetulan saya, Mas Rang, Bang Semi ini sebelumnya udah kenal ya teman-teman, dan cukup sering berinteraksi dan ngobrol gitu. Jadi ada keinginan dari Bang Semi itu buat touring bareng kita. Ya kita namanya diajak touring, ya touring kan hidupnya kita ya, terutama buat saya dan Mas Rang ya. Jadi ayo kemanapun, dan kebetulan banget JPX itu ngajakin kita buat nonton MotoGP. Cocok lah. Jadi intinya kita nonton MotoGP sekaligus touring dari Bali menuju ke Lombok. Wih, ini nice sih. Dan Road Warrior ini mungkin ada kemungkinan ya, nggak cuma sekali ini aja. Jadi mungkin kedepannya akan ada touring-touring bareng lagi, tapi entah kemana gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke jalan tol Bali Mandara. Dan ini pengalaman saya pertama kalinya bawa motor ke jalan tol Bali Mandara teman-teman ya. Jadi biasanya kalau saya lewat Bali Mandara tuh pakai mobil, nah sekarang pakai motor. Jadi ini akan jadi suatu pengalaman atau suatu sensasi yang berbeda yang belum pernah saya rasain sebelumnya.
ternyata seru banget ya riding di jalan tol Bali Mandara pakai motor. Ini pengalaman pertama saya sih naik motor di jalan tol ya, dan ternyata begini rasanya ya. Ya ada serem-seremnya juga ya. Ya mirip-mirip kayak waktu saya sama Pak Yosi pulang dari Sumba itu, kita masuk ke mana? Ya apa? Suramadu ya. Tapi kalau ini karena jalurnya lebih lebar dan pemandangannya lebih bagus, jadi apa ya, rasanya lebih enjoy aja gitu. Dan dia jalan tolnya juga lebih panjang sih. Dan selama perjalanan menuju ke Lombok ini kita nggak cuma berlima guys. Jadi di depan kita nih yang pakai X-Max itu ada Pak Salomon atau Pak Momon ya. Jadi Pak Momon ini adalah bosnya JPX teman-teman. Dan karena ini tuh acara sebenarnya yang ngundang juga JPX ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan nanti di Lombok itu kita juga bakal bareng sama influencer-influencer yang diundang juga sama JPX Helmet ya. Ada Kang Heri Mariadi, ada Hasan Alaidrus, ada lagi Satria Fiji. Wah, jadi memang lumayan banyak influencer yang diundang sama JPX, termasuk saya dan Mas Rang dan Bang Semi, buat nonton MotoGP di Mandalika. Wah, seru sih, kayaknya bakal rame gitu ya. Kita lihat aja nanti teman-teman. Asoy. Tapi enak. Naik ADV kagak terasa. Kagak keras. Iya. Kagak terasa biasa naik pit. Pasti ya, kosong ya, kosong. Awas ada motor, awas belok kanan, hati-hati. Oh ya, saya pengen sekalian cerita nih teman-teman ya, masalah intercom. Jadi intercom yang kita pakai ini Retouch X8 ya. Saya jujur aja ya, impresi yang paling menakjubkan itu adalah baterainya teman-teman. Gila, ini baterainya awet parah sih. Nanti kita coba review setelah nanti kita sampai Lombok ya. Tapi jujur aja ini baterainya benar-benar awet. Soal kualitas suara gimana? Kualitas suara oke ya. Jadi cukup jernih suaranya teman-teman. Dan menariknya dia juga bisa group call sampai 10 orang. Wih, jadi kalau kita ridingnya ramean bisa sampai 10 orang nih. Oke teman-teman, saatnya kita mencoba kemampuan ADV ini buat light off-road. Dan ini di depan kita udah kelihatan, aduh, GWK-nya nih teman-teman, patung GWK. Heran nih, Mas Rang tahu aja jalan ke sini. Tahu dari mana dia? Iya nih lewat. Wah gila, tahu dari mana sih lu Mas? Iya, lu jangan-jangan orang Bali lagi aslinya. Iya. Nah, namanya ini I Gede Masrang. Iya, orang Bali itu ya, ternyata diam-diam. Wah, cocok gua ambil berdiri kali ya. Anjay. Kepleset, gubrak jatuh. Matinya depan. Biar kiri dulu. Hah? Gua depan. Oh iya, oke. Depan. Ntar gua gagalin. Tapi jangan pelan-pelan. Ayo. Bentar, gua ragu-ragu berdirinya. Aduh, tar. Tar dulu. Ini curam nih soalnya. Nah, iya, ayo guys. Iya, just, anjay, guys, dah, go, wih, keren. Drone-nya di mobil cuy. Ini kalau mau ngambil vaksin Oh. Hah?
Wah iya. Oh Pak. Wih, keren. Anjir. Ih keren. Ih, drone-nya di mobil. Enggak, wah iya. Teman-teman, akhirnya kita setelah off-road ringan, akhirnya kita sampai di GWK. Dan ini adalah spot yang bisa dibilang hidden gem ya teman-teman. Nggak tahu Mas Rang tahu dari mana jalan kayak begini ya. Ngerti aja di jalan ke sini ya. Ini saya kalau disuruh pulang lagi teman-teman ke jalan yang tadi, bisa-bisa nyasar kayaknya nih. Gila, ini tapi epic banget sih teman-teman ya. Ini di belakang ini kita bisa lihat dengan sangat jelas banget patung GWK, kebanggaan Indonesia dan kebanggaan Pulau Dewata tentunya teman-teman. Oke, paling kita di sini mau foto-foto dulu. Kita mau bikin sinematik sedikit. Habis dari sini kita bakal lanjut ke Pelabuhan Lembar teman-teman ya. Kita akan langsung nyebrang ke Pulau Lombok. Kita dapat kapal jam berapa, kita nyebrang berapa lama, nanti kita lanjut lagi videonya setelah kita selesai main di GWK teman-teman. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Oke, perjalanan kita lanjut lagi menuju ke arah Pelabuhan Padang Bay. Dan sekarang kita udah ada di bypass yang mengarah ke timur ya, atau ke arah Karangasem teman-teman. Nah, kita bakal ngejar, kita usahain biar dapat kapal yang jam 7 malam ya teman-teman. Sekarang ini udah jam 5:30, jadi kita punya waktu sekitar 1,5 jam lagi untuk menuju ke sana teman-teman. Sekarang kita sudah di area Pelabuhan Padang Bay teman-teman ya. Nah ini dia nih. Oke. Kita bakal masuk nih ke Pelabuhan Padang Bay teman-teman buat nyebrang ke Lombok. Nah jadi tadi selama di jalan teman-teman ya, selepas perbatasan Karangasem itu jalanan lumayan padat ya teman-teman. Jadi kita mau record juga udah gelap ya teman-teman, agak repot, baterai juga udah tipis. So inilah dia Pelabuhan Padang Bay teman-teman. Kita akan menyeberang ke Lombok. Sekarang jam 7:15 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita sebentar lagi akan menuju ke Lombok ya teman-teman. Ini nungguin dulu Pak Momon mau beli mau tukar tiket. Ada yang mau masuk ya. Kita pindah sini aja dulu. Oke teman-teman, ini dia suasana penyeberangan di pelabuhan. Pak. itu yang ngurus tiket kita teman-teman. Ini suasana penyeberangan. Aduh, ini rame banget teman-teman. Ini banyak mobil VIP, ini nggak tahu siapa dan dari mana. Oke teman-teman, kita coba buat masuk dulu ya teman-teman. Nanti kalau udah dapat kapal kita lanjut lagi videonya ya. Nih, gila, rame banget penyeberangan di Padang Bay nih, kayak gini nih teman-teman. Ini apa karena mau ada MotoGP apa bagaimana ya? Nggak ngerti deh. Iya teman-teman, ini kita lagi antri buat masuk ke kapal tuh. Kapalnya udah ada di situ tuh teman-teman. Kita sabar aja, tungguin sampai kita masuk ya ke kapal. Padat sekali. Oke teman-teman, sekarang jam 11:30 ya teman-teman. Ini
suasana dari KMP Naraya nih teman-teman. Ini kita sebenarnya tuh udah deket banget sama Lombok teman-teman ya. Jadi baru bisa ngerekam sekarang karena tadi pas nyampe saya ngobrol sampai kelupaan terus ketiduran teman-teman. Karena saya kan dari kemarin tuh nggak tidur ya, dari Bandung. Terus selama di bus itu cuma tidur-tidur ayam gitu lah, yang cuma 10 menit bangun itu juga cuma 3 kali ya. Sisanya blas, nggak tidur sama sekali teman-teman. Aduh, ampun. Gitu, jadi pas tadi ada tempat enak banget, lagi main HP tiba-tiba blas ketiduran, bangun-bangun udah mau nyampe Lombok teman-teman. Jadi nggak begitu kerasa penyeberangannya. Kita ini sekitar 4,5 jam ya perjalanan nyebrangnya nih teman-teman. Oke, nanti kalau udah lanjut kalau udah ini masih agak ngantuk ya. Jadi kalau udah turun kapal kita lanjut videonya teman-teman. Dari sini kita akan langsung ke hotel. Hotelnya itu kurang lebih jaraknya sekitar 44 kilo atau sekitar 1,5 jam teman-teman kalau dilihat di maps ya. Oke teman-teman, ini lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Rang juga nih. Oke, yuk nanti kita lanjut lagi videonya. Teman-teman, tepat jam 12:30 kita akhirnya sampai di Pulau Lombok lagi teman-teman. Terakhir saya kesini waktu kita Wonder Journey ke 6 teman-teman ya, yang perjalanan ke Sumbawa naik Beat. Nah, sekarang di tahun 2024 kita kembali lagi ke pulau yang cantik ini. Nah, sekarang masih sama teman-teman, ada Mas Rang di depan. Di depannya lagi ada Mas Fala dengan Mas Denny, videografer dan fotografer kita. Di depannya juga ada Bang Semi, dan paling depan ada Pak Momon dari JPX. Oke teman-teman, sekarang rencananya sih kita pengen makan dulu ya. Nah, kita nih nginep di daerah Senggigi teman-teman. Tapi sebelum itu kita pengen makan dulu ya. Ini jam 12:30 ya teman-teman. Perdana touring malam di Pulau Lombok. Nah, ini ada rombongan dari RX King juga nih teman-teman. Tadi sempat ngobrol-ngobrol di kapal. Mereka dari Banjarmasin. Semoga selamat sampai perjalanan teman-teman RX King. Mau jambore nih mereka. Oke, sekarang kita menuju keluar dari Pelabuhan Lembar teman-teman. Kita mau cari makan dulu. Oke teman-teman, sekarang kita udah keluar dari Pelabuhan Lembar dan kita mau cari makan dulu nih. Waduh, ini tengah malam di Lombok ya, seru. Perdana banget riding tengah malam gini di Lombok. Ini cuacanya lumayan dingin juga guys. Sepi banget jalanan juga. Oke, teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Sembalun ya teman-teman. Sekarang jam 3 pagi teman-teman. Kita mau ngejar sunrise nih di Sembalun. Masih bareng sama teman-teman dari Road Warrior. Ada Mas Ram, ada Bang Semi. Di belakang ada Mas Fala dengan Mas Dani. Pak Momon udah pulang teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita baru setengah perjalanan nih. Ini daerah mana ya? Ini tuh pokoknya jalan yang menuju ke arah Lombok Timur nih teman-teman. Ini jalan kalau siang ya. Aduh ampun deh, ini padat banget jalanan ini. Untungnya sekarang kita lewatnya malam, jadi kosong jalanan. Ini lagi nungguin Bang Semi setoran tunai dulu di toilet. Aduh, lumayan ngantuk juga guys. Nah, by the way teman-teman ya, kalau kalian lagi berpetualang di luar Jawa, ada salah satu pengingat kalian kalau kita ini
pada kencang-kencang truknya. Nah, ada pengingat ya teman-teman, kalau misalnya kita ini lagi di daerah yang cukup jauh teman-teman, yaitu bank daerah. Kayak di depan kita ini ada Bank NTB. Ini kadang kalau kita riding gitu ya, lagi menikmati jalan tuh kadang kita nggak sadar kalau kita tuh jauh dari rumah. Tapi begitu ketemu beginian, Bank NTB, baru sadar anjay kita ada di NTB. Kayak kemarin pas di Sumba, saya baru sadar nih kalau ternyata saya 2.200 km jauhnya dari rumah. Gara-gara ngeliat Bank NTT waktu itu. Nah, jadi kalau kalian lagi adventure, inget-inget bank ini, bank daerah, itu akan ngingetin kalian kalau kalian itu sedang berada jauh dari rumah. Oke, kita tunggu Bang Semi beres. Nanti kita lanjut lagi menuju ke Sembalun. Ini kurang lebih sekitar 1,5 jaman lagi lah buat nyampe ke Sembalun. Teman-teman, kita lagi nungguin Mas Rang buat isi bensin dulu ya. Nah, by the way, ternyata si Mas Rang punya rumah makan nih teman-teman. Rumah makan Rarang, Mas Rarang, anjir. Waduh, gokil ya, udah punya rumah makan di Lombok loh, Mas Rarang, luar biasa ya Bang. Buat teman-teman yang mau main ke Lombok, jangan lupa main ke rumah makannya Mas Rang ya, rumah makan Mas Rarang. Oke teman-teman, sekarang kita udah di jalan menuju ke Taman Nasional Gunung Rinjani, lebih tepatnya ke Desa Sembalun teman-teman. Waduh, sekarang jam 4.48 nih teman-teman. Enaknya EDV ada jamnya ya, nggak usah begini-begini lagi. Nah, sekarang kita mau cari masjid dulu. Bentar-bentar lagi nge-vlog. Nah, kita cari masjid dulu buat sholat subuh, paling sekitar 10-15 menit kita sholat. Nanti habis itu baru kita lanjut perjalanan ke Sembalun teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke Taman Nasional Gunung Rinjani guys. Waduh, udaranya lumayan menusuk kulit. Nah, ini mulai curam nih teman-teman. Tuh Gunung Rinjani di sebelah kiri teman-teman, kalau kelihatan tuh ya. Tuh siluetnya, wow luar biasa. Nah, ini mulai nih kita menguras tenaga motor nih. Dan nanti di depan kita akan masuk ke hutan yang sangat ribut teman-teman. Monyet, ada monyet ketabrak. Nah, ini dia nih teman-teman. Udah mulai kebuka. Lihat sebelah kanan ya. Wah. Nah, ini pada kesenangan nih Bang Semi Bang Semi sama Mas Pala happy banget. Di sebelah kanan lihat teman-teman. Nah, ini di atas ini ada Pusuk Sembalun teman-teman. Tuh lihat ya, cakep ya teman-teman, gokil kan. Inilah Indonesia teman-teman. Oke. Nah, di depan kita ada Pusuk Sembalun di sebelah kiri teman-teman. Nah, ini dia nih, Taman Wisata Pusuk Sembalun. Nah, kalian kalau mau foto di sini teman-teman, ini keren banget. Nih, ini spot paling menarik kalau kalian mau foto. Nih teman-teman, saya kasih tahu ya, ini adalah spot paling oke kalau buat foto. Saya pengen foto dulu nih si ADV buat footage.
Teman-teman, ini dia sembalun dari kaki Gunung Rinjani. Bagus banget ya. Keren. Asih. Gokil. Perjalanan kita lanjutin lagi teman-teman menuju ke bawah ya teman-teman, ke daerah Senaru. Jadi kita akan bukan kembali sih, kita akan ke hotel karena kita turun Lombok belum ke hotel teman-teman, kita belum tidur ya. Jadi kita akan ke Senggigi lewat Senaru teman-teman ya, atau lewat jalur panturanya Lombok. Jujur jalur Lombok yang belum pernah saya lewatin cuma jalur utaranya teman-teman ya. Jadi penasaran juga kayak apa rasanya jalan di jalur utara Pulau Lombok. Cocok banget pasti. Dan itu kan dia jalannya bakal ada di pinggir pantai ya teman-teman, kayak di Pantura aja. Tapi pastinya dengan pemandangan yang lebih epic gitu. Dan nanti kita akan lihat ada wisata apa aja di sekitar situ teman-teman. Siapa tahu ada wisata-wisata menarik yang belum kalian ketahui teman-teman. Yuk kita jalan ke arah Senggigi via Senaru. Kita lihat teman-teman sebelah kanan kita. Asik banget ya ini. Sembalun. Lihat tuh teman-teman di depan. Waduh, kayak sisa awan itu masih ada gitu ya. Keren. Spot ini lihat teman-teman. Nanti tuh di depan kalau nggak salah ada Indomaret yang keren banget vibes-nya. Cakep lah udah pokoknya. Sembalun itu buat saya teman-teman adalah salah satu destinasi wajib di Nusa Tenggara yang harus banget kalian datangi teman-teman. Karena kalian akan lihat pemandangan atau view yang seperti ini. Nah ini dia nih teman-teman. Lihat di depan kita nih, suasananya, pemandangannya tuh cakep banget. By the way itu di atas itu kayak ada semacam villa ya teman-teman. Itu villa apa ya? Kayaknya waktu saya kesini nggak ada deh villa itu. Tapi nggak tahu ya apa belum. Waktu itu nggak fokus jadi nggak lihat. Atau memang villa baru. Nih lihat suasananya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini warga-warga desa, warga-warga kampung lagi sedang melakukan aktivitas pagi di bawah pemandangan seperti ini. Siapa sih yang nggak mau buat tinggal di sini? Siapa sih yang nggak mau buat bisa ngelihat pemandangan seperti ini setiap hari? Gokil. Tuh lihat teman-teman ya. Ini kayak mentari pagi tuh baru menyeruak gitu ya. Terus masih ada kabut-kabut tipisnya. Kayak suasananya tuh warm banget gitu ya, hangat, enakeun gitu rasanya tuh. Sembalun, aduh keren sih. Terus buat teman-teman, kalau kalian pengen lihat POV kalau kalian naik mobil ke sini atau POV dari mobil atau kendaraan roda 4, kalian bisa cek video saya yang road trip selama di Lombok ya teman-teman. Di playlistnya Wonder Journey. Kalian cari aja videonya, udah lumayan lama sih, mungkin sekitar 2 tahunan lalu videonya. Ini masjid keren banget backgroundnya. Masjid tapi dengan background pemandangan pemandangan bukit dari 7 gunung yang ada di Pegunungan Rinjani ini. Nice.
Jam 8 kurang 15 teman-teman. Kita break dulu di Alfamart. Masih di daerah Sembalun. Mas Rang sama Mas Walah istirahat dulu. Gak kuat kena sinar matahari. Nih Mas Denny sama Bang Semi biasa gawe dulu, mindahin file. Saya mau ngemil dulu sama menyusui. Menyusui, minum susu maksudnya. Oke, kita mau break dulu sebentar, mungkin sekitar setengah jam lah ya kita di sini. Habis itu kita lanjut ke Senggigi via Senaru teman-teman ya, via utara. Oke teman-teman, berhubung kita udah pada tepar, kita break dulu sebentar teman-teman di Alfamart ya. Kita ngebreak lumayan lama di sini karena memang kita harus balikin stamina karena perjalanan masih sangat jauh. So, buat episode 2 kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan lanjutin lagi perjalanan dari Sembalun menuju ke Senggigi via Pantura Lombok di episode ketiga. Oke, jangan kemana-mana teman-teman. Ini sedikit cuplikan di episode 3. Kita lanjut lagi videonya. Sampai ketemu di episode ketiga bareng teman-teman Road Warrior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.